Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hasna Faida Hakim sebagai moderator, dan 4 teman saya lainnya yaitu ada Dia Sonia, Putri Afriani Salsabila, Sasa Fauziah, dan Pilda Paldian. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan seorang pengusaha muda dari Thailand yang bernama Top Itifat, pengusaha Tao Kaenoi. Pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan bisnis dan siapakah Top Itifat. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang kelompok orang yang menciptakan nilai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam sebuah film yang berjudul The Billionaire yang menceritakan sebuah kisah nyata, seorang pengusaha muda laki-laki bernama Top Itifat dari Thailand sebagai pengusaha sukses cemilan rumput laut. Cemilan rumput laut tersebut merupakan salah satu produk yang kini telah tersebar di banyak negara dengan bantuan perusahaan 7-Eleven. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri, dipersilahkan. Biografi Top Itifat. Top Itifat mempunyai nama asli yaitu Itifat Kulapong Vanich atau biasa dipanggil Top. Ia adalah keturunan Chinese yang lahir di Thailand pada tahun 1984. Orang tua Top Itifat adalah Woraset Kulapong Vanich. Top Itifat adalah lulusan SMA. Sejak SMA, dia sering kecanduan game online sehingga sekolahnya terbengkalai. Ia gagal mendapat beasiswa di perguruan tinggi negeri. Mau tidak mau, ia harus bersekolah di universitas swasta yang biayanya cukup mahal. Pada saat inilah, kondisi keluarga Top yang tadinya berkecukupan seketika berubah 180 derajat. Bisnis orang tuanya mengalami kebangkrutan dan mempunyai hutang yang sangat besar hingga mencapai 40 juta baht atau setara 12 miliar. Yang mana membuat Top terpaksa berhenti sekolah. Ia merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan kesempatannya bersekolah. Top berusaha mencari jalan keluar atas masalah ekonomi keluarganya dengan memulai bisnis. Di sisi lain, orang tua Top mengalami masalah finansial sehingga mereka berencana pindah ke Cina dan melanjutkan hidup di sana. Tapi Top tidak ingin pindah dan bersikeras tetap berada di Thailand. Dengan sisa uang yang ada, Top ingin melanjutkan bahwa ia berbisnis. Slam point atau titik terendah Top Itifat sebagai seorang pengusaha muda. Seiring dengan keadaan keluarga Top yang mengalami kebangkrutan dan terpaksa keluar sekolah, hal ini memaksa Top untuk memasuki dunia bisnis. Dengan uang sisa yang ada di tangan, Top mencoba membangun usaha DVD player. Ternyata usaha ini pun gagal, karena DVD yang ia beli palsu dan uang yang telah dikeluarkan tidak dapat kembali. Sebelum memulai usaha rumput laut, Top mencoba berjualan kacang di mall. Kacang tersebut sempat berhasil dan Top dapat membuka beberapa cabang. Akan tetapi, alat masak yang ia gunakan mengeluarkan asap dan akhirnya pihak mall mengakhiri kontrak dengan Top. Setelah putus asa karena usahanya gagal, Top mencoba lagi membuka usaha rumput laut karena terinspirasi dari pacarnya yang selalu memberikan Top rumput laut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses bangkitnya Top Itifat. Dengan banyaknya kegagalan yang dialami oleh Top Itifat, ia tetap nekat untuk membuka usaha agar hutang yang keluarganya miliki bisa terbayar. Top Itifat mengubah usaha rumput lautnya menjadi pabrik kecil milik keluarganya yang masih tersisa, sehingga Top berhasil membayar hutang dan mengambil kembali rumah keluarganya dalam jangka waktu 2 tahun. Di usianya yang ke-26 tahun, Top Itifat akhirnya memiliki 2.500 karyawan dan mengirim ke 6.000 cabang 7-Eleven. Selain itu, Top Itifat juga mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Bahkan kisah suksesnya juga diangkat ke dalam film layar lebar yang berjudul Top Secret. Alasan Top Itifat mengambil usaha rumput laut yaitu rumput laut menjadi salah satu komoditas yang bernilai ekonomis tinggi apabila telah diproses menjadi produk pangan unik dan kreatif. Hal ini
menjadi alasan kuat yang membuat seorang pengusaha muda yang berasal dari Thailand melakukan inovasi produk cemilan rumput laut yang diberi nama Tauke Noi. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami mengenai pengusaha muda dari Thailand. Semoga penjelasan tersebut bisa dimengerti oleh teman-teman. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.